Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Putra Pujananda dari kelas 10 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan teks observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Bisa kita lihat bersama, struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi bagian bisa dibagi menjadi 3 bagian atau lebih, bahkan bisa kurang. Selanjutnya, mari kita lihat contoh struktur teks laporan hasil observasi. Berikut adalah contoh laporan hasil observasi mengenai tumbuhan ciplukan. Yang pertama, ada pernyataan umum, yang menjelaskan tentang pengertian umum dari tanaman ciplukan. Ciplukan atau dalam bahasa lain Physalis angulata adalah tanaman semak rendah yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tanaman ini biasanya dianggap sebagai tumbuhan liar karena banyak tumbuh di kebun, tegalan, tepi jalan, semak, atau hutan. Buah ini juga dikenal dengan sebutan morelberry di Inggris, ceplukan di Jawa, cecendet di Sunda, keceplokan di Bali, dan leletokan di Minahasa. Struktur yang kedua ada deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagian tanaman ciplukan secara terperinci. Tanaman ciplukan memiliki struktur pohon yang lengkap, terdiri atas akar, batang, daun, dan buah. Akar ciplukan berupa akar tunggang yang kemudian akan tumbuh akar cabang menjadi akar serabut. Daun ciplukan merupakan daun tunggal bertangkai dan berbentuk bulat oval atau bulat memanjang dengan ujung meruncing. Batang tanaman ini bisa mencapai 1 meter dengan bentuk bulat beralur dan berwarna kecoklatan. Buah ciplukan berbentuk seperti telur yang terbungkus dalam kelopak menggelembung. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Pada deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat dari tanaman ciplukan. Ciplukan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Seluruh bagian ciplukan dapat mengobati darah tinggi, kolesterol, dan rematik. Akar tanaman ini berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Buahnya berkhasiat mengobati penyakit paru-paru, sakit tenggorokan, dan stroke. Sedangkan daun ciplukan dapat mengobati tumor dan kanker. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan teks LAHO. Yang pertama, menggunakan nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda adalah kata yang menyatakan nama semua benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Nomina terbagi atas beberapa kategori, diantaranya nomina berafiks, nomina berulang, dan nomina majemuk. Contoh nomina berafiks, perumahan, dan perkampungan. Contoh nomina berulang, kantor-kantor, gedung-gedung, dan orang-orangan. Contoh nomina majemuk adalah suami istri, wajib pajak. Yang kedua, menggunakan verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Verba terbagi ke dalam beberapa kategori, di antaranya verba pokok, verba dasar, verba berulang, dan verba majemuk. Contoh verba pokok adalah tulis, temu, juang. Contoh verba dasar ada, datang, mandi, duduk. Contoh verba berulang, berjalan-jalan, merangkak-rangkak, dan kejar-mengejar. Contoh verba majemuk, jual beli, ikut campur, pulang pergi. Selanjutnya, menggunakan afiksasi. Perubahan kategori kata bisa terjadi karena adanya proses afiksasi. Kata yang sudah mengalami afiksasi atau pengimbuhan termasuk ke dalam kata bentukan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kata berjenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Contoh, kata minum mendapat imbuhan an menjadi minuman. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me atau men, be atau ber, di, bahkan terkadang ter atau ke an. Sementara itu,
Kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe atau pen, pe atau per, an, atau terkadang ke an. Berikut adalah contoh dari afiksasi. Berikutnya ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ciri khas teks laporan hasil observasi adalah adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi biasanya terdapat dalam unsur deskripsi bagian. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi dapat membantu pembaca untuk memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus suatu benda. Yang kelima adalah menggunakan istilah. Banyak menggunakan kata-kata teknis atau istilah ilmiah berkaitan dengan tema atau isi teks. Hal ini berkaitan dengan sifat laporan itu sendiri yang pada umumnya merupakan teks yang bersifat keilmuan. Contoh, kata invertebrata dan kata vertebrata. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah suatu kalimat di mana hanya terdiri dari satu verba utama. Hal ini dikarenakan pada kalimat simpleks hanya mempunyai satu peristiwa, aksi, maupun tindakan. Kalimat ini umumnya memiliki pola SP, SPO, SPOK, dan SPOK dengan pelengkap. Contoh, Pina membersihkan meja di ruang tamu. Maka kalimat di atas mengandung pola SPOK. Yang kedua, Nisa menyiram bunga. Maka kalimat di atas mengandung pola SPO. Kalimat kompleks. Ciri-cirinya adalah terdapat dua peristiwa atau kejadian di dalam kalimat kompleks. Kedua struktur di dalam kalimat kompleks dipisahkan menggunakan tanda koma maupun konjungsi atau kata penghubung. Mempunyai dua subjek dan predikat di dalam kalimat kompleks. Contohnya, yang pertama, jika kamu mengikuti nasihat orang tuamu, maka hidupmu akan lebih baik. Contoh yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan agar tidak mengakibatkan banjir di musim hujan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.